Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Bisikan Sejarah, tempat kita menyelami sejarah dunia dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Saya Sainan Arum dan saya Aulia Zahra. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah Jepang dan hubungannya dengan Indonesia, mulai dari politik Sakoku, modernisasi Jepang, awal masuknya Jepang ke Indonesia hingga perjanjian Kalijati. Wah, topiknya menarik banget nih. Saya sangat antusias untuk berbicara tentang topik ini karena bisa bermanfaat untuk pengetahuan kita. Ya, betul sekali. Topik ini memberikan kita pengetahuan mengenai sejarah Jepang. Daripada penasaran, masuk saja kita mulai pembahasannya. Oke guys, topik pertama kita akan membahas tentang politik Sakoku. Jadi, Sakoku memiliki arti negara tertutup yang merupakan kebijakan isolasi yang diterapkan pada masa pemerintahan Kesogunan atau Tokugawa di Jepang dari tahun 1633 hingga 1854. Kebijakan Sakoku adalah larangan untuk orang Jepang pergi ke luar negeri dan melakukan pembatasan sangat ketat terhadap para pedagang dari negara lain. Nah, Jepang tentu memiliki tujuan dari adanya politik Sakoku itu. Tujuan utama dari politik Sakoku itu adalah untuk menghilangkan pengaruh asing, terutama pengaruh dari negara Portugis yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan. Selain itu, Kesogungan ingin mempertahankan kontrol penuh atas perdagangan dan mencegah intervensi kekuatan asing dalam urusan internal Jepang. Benar banget. Jadi Jepang ini menganggap bahwa pengaruh Portugis itu dapat mengancam stabilitas pemerintahan. Seperti Portugis yang membawa dampak berkembangnya agama Kristen Katolik yang membuat beberapa pengikut agama Kristen terlibat pemberontakan Shimabara yang dipimpin oleh Shiro Amakusa pada 1638 dan dibantu Portugis. Dan pada tahun 1853, kebijakan Sakoku dibuka secara paksa akibat ekspedisi dari Commodore Matthew Perry dari Amerika Serikat. Amerika Serikat memaksa Shogun untuk menandatangani perjanjian damai dalam konvensi Kanagawa pada 31 Maret 1854. Melalui perjanjian tersebut, Jepang setuju untuk membangun hubungan diplomatik formal bersama dengan Amerika Serikat. Bersamaan dengan itu, kebijakan Sakoku akhirnya pun berakhir. Oke, karena topik 1 udah berakhir, kita akan istirahat sebentar dan bergabung dengan kami di topik selanjutnya, di mana kita akan membahas restorasi Meiji. Dadah. Selamat datang kembali di topik 2, yaitu restorasi Meiji. Mari kita langsung mulai saja. Pada abad ke-19, Kesogunan Tokugawa digulingkan dan dimulainya kembali kekuasaan pada kaisar. Ini menandai era modernisasi besar-besaran di Jepang. Restorasi Meiji adalah revolusi dari atas. Para pemimpin baru Jepang sadar bahwa mereka tertinggal jauh dari negara-negara barat. Jadi, cara Jepang agar tidak tertinggal dari negara-negara barat, mereka mengirim delegasi ke seluruh dunia untuk mempelajari teknologi, sistem pemerintahan, pendidikan, dan militer terbaik. Jepang dengan cepat mengadopsi dan mengadaptasi ide-ide barat. Mereka membangun industri modern, mereformasi sistem pendidikan, dan menciptakan militer yang kuat. Dalam beberapa dekade, Jepang berubah dari negara feudal menjadi kekuatan dunia yang disegani. Ambisi Jepang untuk menjadi kekuasaan besar mendorong mereka untuk melakukan ekspansi ke wilayah lain, termasuk negara Indonesia. Nah, udah ada hubungannya sama Indonesia nih. Kira-kira apa hubungannya dengan Indonesia ya? Langsung aja kita bahas yuk. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia, mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda. Awalnya, Jepang datang dengan propaganda saudara tua dan janji untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Banyak tokoh nasionalis Indonesia yang menyambut Jepang dengan harapan bisa meraih kemerdekaan.
Betul banget, banyak tokoh nasionalis berharap bahwa kedatangan Jepang dapat membantu Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Namun harapan itu segera pupus. Jepang menerapkan kebijakan yang keras dan eksploitatif. Sumber daya alam Indonesia dikuras untuk mendukung perang Jepang. Rakyat Indonesia menderita akibat kerja paksa dan kekurangan pangan. Nah iya, tapi pendudukan Jepang juga memberikan dampak positif bagi Indonesia. Jepang melatih pemuda Indonesia dalam bidang militer dan organisasi yang menjadi modal penting dalam perjuangan kemerdekaan setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, sebuah kota kecil di Jawa Barat. Perjanjian Kalijati menandai berakhirnya kekuatan kolonial Belanda di Indonesia dan dimulainya babak baru dalam sejarah Indonesia. Nah, itu dia perjalanan singkat dari Sakoku hingga Perjanjian Kalijati. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa. Dadah.